Om Swastiastu. Halo semuanya, sini saya Pugustiono dengan NIM 22151081 dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tugas 1, yaitu implementasi dan analisis algoritma sorting pada mata kuliah desain dan analisis algoritma. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Ici Asrianti dengan NIM 22151046. Kemudian ada Pandi Komangtio Gimi Satya dengan NIM 22151019. Kemudian dosen pengampu itu dengan Ibu Miluh Dewi Sendiari, SPD, MSc, PhD. Baik, langsung saja kita akan membahasnya. Di sini kami memilih algoritma insertion sort. Mengapa kami memilih algoritma ini? Karena menurut kami algoritma ini menarik untuk dibahas. Adapun deskripsi singkat mengenai algoritma insertion sort adalah algoritma insertion sort merupakan algoritma sederhana yang mengurutkan elemen dengan membalikan setiap elemen dengan elemen sebelumnya dan menyisipkannya pada posisi yang benar. Algoritma ini bekerja dengan cara memilih atau membagi elemen data menjadi dua bagian, yaitu bagian yang sudah diurutkan dan bagian yang belum diurutkan. Bagian yang sudah diurutkan hanya berisi satu elemen, yaitu elemen pertama dari array. Kemudian algoritma ini secara berurutan mengambil elemen berikutnya dari bagian array yang belum diurutkan dan memasukkannya ke dalam posisi yang tepat ke dalam bagian array yang sudah diurutkan. Proses ini berulang hingga seluruh array diurutkan dengan benar. Adapun prosedur code dari algoritma insertion sort sebagai berikut. Kita menginisialisasikan suatu program itu dijalankan, yaitu program start. Kemudian melakukan perulangan for untuk setiap variabel i yang memiliki panjang sebanyak 1 sampai jumlah dari a, yang mana a ini merupakan array yang sedang diurutkan, kemudian dikurangi dengan 1. Kondisi perulangan ini digunakan untuk mengakses setiap elemen dalam array secara berurutan. Selanjutnya j sama dengan i, yang dimana dengan menginisialisasikan variabel j yang sama dengan atau diatur dengan nilai yang sama dengan variabel i, yang kemudian variabel ini merupakan indeks dari current element atau elemen saat ini yang akan diperiksa dan sedang diperiksa. Kemudian melakukan kondisi while jika memenuhi pada saat dicek itu jika memenuhi j itu lebih besar dari 0 dan nilai pada indeks sebelumnya, yaitu aj-1 itu lebih besar dari nilai indeks saat ini atau aj. Kemudian jika kondisi ini terpenuhi, maka melakukan swap atau pertukaran yang mana dilakukannya tukar posisi elemen pada indeks saat ini, yaitu aj, dengan indeks elemen di indeks sebelumnya, yaitu aj-1. Setelah melakukan pertukaran, maka kita kurangi nilai j ini sebesar 1, yang dimana pengurangan nilai j ini untuk memastikan bahwa untuk memeriksa dan membandingkan elemen saat ini. Kondisi ini akan terus berjalan hingga seluruh array diurutkan dengan benar. Jadi proses ini terus berulang sampai seluruh array diurutkan dengan posisi yang benar. Kemudian program selesai.
Eh, Adapun pengimplementasian algoritma insertion sort ini pada algoritma insertion sort menggunakan bahasa Python sebagai berikut. Kita mendeklarasikan fungsi dari insertion sort itu sendiri dengan def insertion sort. Kemudian kami menuliskan parameter ARR sebagai parameter dari insertion sort. Kemudian melakukan perulangan pada variabel i sebanyak indeks 1 sampai panjangnya array. Dari indeks 1 hingga panjangnya array. Kemudian menyimpan elemen saat ini ke dalam variabel saat ini, yaitu kita menyimpan elemen saat ini yaitu ARR i, kemudian disimpan ke dalam variabel current elemen saat ini. Kemudian menginisialisasikan variabel j sebagai indeks sebelumnya dengan i sama dengan i dikurangi dengan 1. Kemudian melakukan perulangan untuk membandingkan elemen saat ini dengan elemen sebelumnya. Jika atau selama j tidak kurang dari 0 dan elemen saat ini lebih kecil dari elemen pada indeks j. Kemudian menggeser elemen ke kanan untuk membuat ruang bagi elemen saat ini. Itu dengan menambahkan 1. Kemudian dikurangi dengan nilai j. Jika elemen yang jika mencari elemen yang lebih kecil, maka mengurangi nilai dari j. Adapun array j plus 1 sama dengan current elemen ini merupakan menempatkan elemen saat ini ke dalam posisi yang benar ke dalam array. Ini merupakan fungsi dari insertion sort. Kemudian adapun proses input yang dilakukan oleh user, yaitu kami menuliskan variabel n sebagai inputnya user, n sebagai input user. Kemudian terdapat variabel array, itu yang berisi stak kosong yang akan diisi oleh beberapa indeks. Kemudian melakukan perulangan untuk memasukkan nilai untuk setiap indeks array. Misalkan user memasukkan nilai n ini sama dengan 5, maka akan dilakukan perulangan sebanyak 5 kali, yaitu dengan variabel ini di setiap user menambahkan 1 indeks, maka akan bertambah sebanyak 1 sampai dengan 5 kali, sesuai dengan jumlah yang diinputkan oleh user. Kemudian memanggil fungsi dari insertion sort untuk mengurutkan array pada insertion sort, kemudian dalam kurung array, untuk memanggil fungsi insertion sort untuk mengurutkan array. Kemudian print array setelah diurutkan merupakan menampilkan tulisan array setelah diurutkan dan memanggil panjang array yang diinputkan yang setelah dimasukkan oleh proses insertion sort yang sudah diurutkan, maka
tinggal memakai array, maka akan menampilkan array yang setelah diurutkan dengan panjangnya yang sudah terurut. Baik, sekian dari presentasi saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Tio akan menjelaskan mengenai analisis kompleksitas waktu dan efisiensi dari algoritma insertion sort. Nah, untuk menganalisis kompleksitas waktu dari algoritma ini dibagi berdasarkan 3 jenis kasusnya, yaitu best case, kasus terbaiknya, kemudian worst case, kasus terburuknya, dan juga average case atau kasus rata-ratanya. Nah, ketika base case seperti ini. Nah, pada base case ini kondisinya adalah elemen data input yang dimasukkan itu sudah terurut sesuai yang kita inginkan. Sehingga algoritma ini hanya akan melakukan perbandingan saja terhadap elemen yang ada sebelumnya. Sehingga jumlah operasi yang terjadi di sini hanya sejumlah n, yaitu sejumlah input data yang dimasukkan. Sehingga kompleksitas waktu dari base case algoritma ini adalah ON. Kemudian worst case-nya, nah di kasus terburuknya ini adalah elemen data input yang dimasukkan itu sudah terurut, namun urutannya terbalik dari yang kita inginkan. Sehingga untuk elemen pertama yang dicek akan melakukan perbandingan sebanyak 1 kali, kemudian elemen keduanya 2 kali, lalu elemen ketiganya 3 kali, dan seterusnya. Nah, ini menyebabkan jumlah perbandingannya ini sebanyak setengah dikali n pangkat 2. Jadi sebanyak itu akan melakukan perbandingan. Kemudian terjadi juga pertukaran yang sama banyaknya, yaitu setengah dikali n pangkat 2 dengan n-nya ini adalah jumlah dari elemen data yang diinput. Nah, sehingga kombinasi dari operasi perbandingan dan operasi pertukaran yang dilakukan ini akan menimbulkan n kuadrat, yang mana ini merupakan kompleksitas waktu dari worst case dari algoritma ini. Nah, dalam average case-nya, keadaan yang diterima oleh elemen data input yang diterima pada algoritma ini, yaitu sebagian data mungkin sudah ada yang terurut, namun posisinya ini tidak seburuk pada worst case, yaitu terurut secara terbalik, sehingga terdapat beberapa operasi yang bisa dipotong. Namun perhitungannya tetap kuadrat, sehingga menyebabkan kompleksitas waktunya masih sama dengan worst case-nya, yaitu ON kuadrat. Nah, nih dampak dari seperti yang dijelaskan di sini. Nah, dampak dari ON kuadrat ini akan terasa seiring bertambahnya jumlah input data yang dimasukkan. Misalkan input data yang dimasukkan adalah 5. Maka ketika worst case-nya akan terjadi 25 operasi yang kemungkinan terjadi karena 5 dikali 5. Kemudian, namun ketika jumlah datanya ini ada sangat banyak, contohnya di sini 1000, maka jumlah operasi worst case-nya yaitu sejumlah 1 juta. Itu kondisi terburuknya. Nah, efisiensi pada algoritma insertion sort ini bergantung memang pada jumlah data yang diinput dan juga seberapa terurut data yang diinput tersebut. Nah, perbedaannya ini pada di average case dan worst case ini adalah pada average case ini kemungkinan data-data yang diinput ini sudah ada sebagian yang terurut, sehingga menyebabkan terdapat pemotongan jumlah operasi, yang mana menjadikan algoritma insertion sort ini dalam rata-rata kasusnya ini, meskipun kompleksitas waktunya ON kuadrat, namun bisa lebih cepat dari beberapa algoritma lainnya. Nah, selanjutnya ada visualisasi algoritma insertion sort. Nah, di sini kita misalkan input data yang didapat oleh algoritma ini adalah sebagai berikut, yaitu 2, 1, 5, 3, 4. Kemudian hasil yang kita inginkan itu adalah dari terkecil hingga terbesar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kotak hijau menandakan elemennya ini sudah terurut, dan kotak merah
menandakan elemen ini yang akan dibandingkan dengan elemen sebelumnya. Kita coba dengan average case-nya. Nah, pertama, elemen 2 dicek terlebih dahulu dengan elemen sebelumnya. Karena tidak ada, maka kita anggap sudah terurut. Kemudian selanjutnya kita mengecek elemen satunya dengan elemen sebelumnya, yaitu 2. Nah, karena satu lebih kecil, maka kemudian ditukarkan posisinya. Kemudian satu ini mengecek lagi dengan elemen sebelumnya. Karena tidak ada, maka dianggap sudah terurut hingga kedua ini. Karena yang 2 ini sudah dianggap terurut sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita cek 5. Nah, karena 5 ini kita bandingkan dengan 2, karena 5 ini posisi lebih besar dari 2, maka posisinya diam di sana. Selanjutnya, kita mengecek elemen yang elemen 3. Elemen 3 ini kita bandingkan dengan elemen 5. Karena elemen 3 lebih kecil, maka dia bertukar posisi ke elemen 5, ke posisi di elemen 5 ini. Kemudian, elemen 3 ini melakukan pengecekan kembali, melakukan perbandingan dengan elemen 2, dan ternyata angkanya lebih besar, maka dianggaplah elemen ini sudah terurut. Lalu, ke elemen yang terakhir, yaitu elemen 4. Elemen 4 ini kita bandingkan dengan elemen 5, ternyata lebih kecil, maka dia bertukar posisi lagi. Sehingga elemen 4 berada di sini, kemudian elemen 4 ini dibandingkan lagi dengan elemen sebelumnya, yaitu elemen 3, ternyata lebih besar, maka posisinya diam. Sehingga algoritma sudah menghasilkan input data yang sudah terurut. Nah, total operasi yang dilakukan di sini adalah sebanyak 11 operasi. Jadi terjadi 8 kali perbandingan tadi yang kita sudah lakukan dan 3 kali pertukaran posisi. Nah, dalam worst case-nya kita di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, terbalik ya posisi urutannya, yaitu dari 5, 4, 3, 2, 1. Pertama kita cek dulu posisi 5 dengan elemen sebelumnya. Karena tidak ada, maka kita anggap yang 5 sudah terurut. Kemudian elemen 4 kita cek dengan posisi sebelumnya, yaitu 5. Karena sudah ada, maka kita karena elemen 5 lebih besar, maka kita tukarkan posisinya. Jadi 4-nya berada di sini dan 5-nya ada di sini. Nah, kemudian 4-nya ini yang sudah berada di depan ini kita cek dengan elemen sebelumnya. Karena sudah tidak ada, maka posisinya dianggap sudah terurut 2 elemen ini. Jadi seperti ini bentuknya. Kemudian elemen 3-nya kita lakukan hal yang sama, itu kita cek dengan 5, jika karena lebih kecil dia tukar, kemudian cek dengan 4 lagi, lebih kecil dia tukar lagi, kemudian dicek dengan sebelumnya, karena tidak ada, maka posisinya sudah dianggap terurut, menghasilkan ini, bentuk posisi ini. Kita lakukan lagi dengan 2 hal yang sama, yaitu 2 bandingkan dengan 5, karena lebih kecil ditukar, kemudian dibandingkan dengan 4 dan lebih kecil juga ditukar, juga dengan 3 dibandingkan dan juga lebih kecil, maka ditukar lagi. Kemudian dibandingkan lagi dengan elemen sebelumnya, karena tidak ada, maka dianggap sudah terurut. Nah, maka akan ditemukan array yang seperti ini. Sekarang tinggal elemen yang terakhir, yaitu 1. Nah, 1 ini kita bandingkan dengan 5, karena lebih kecil dia tukar, kemudian bandingkan dengan 4, dan lebih kecil dia tukar lagi, kemudian bandingkan dengan 3, karena dia lebih kecil ditukar lagi dengan 3, kemudian karena lebih kecil dibandingkan dengan 2 dan lebih kecil dia, maka ditaruh di posisi yang 2 ini, satunya, kemudian dibandingkan lagi dengan elemen sebelumnya, karena sudah tidak ada, jadi dianggap sudah terurut, sehingga menghasilkan akhir-akhir seperti ini yang telah terurut. Pada worst case ini, sesuai yang sudah dijelaskan tadi, karena ada 5 buah input, maka kompleksitasnya akan menjadi n kuadratnya itu 5 dikali 2. Jadi terjadi 25 operasi, itu 15 perbandingan dan 10 pertukaran. Nah, ini contohnya. Dalam average case tadi, yang bertukar itu hanya 3 saja. Dari 1 ke 2, kemudian 3 ke 5, 4 ke 5. Setiap sebelum pertukaran itu pasti ada melakukan perbandingan terlebih dahulu. Kemudian yang di worst case-nya juga demikian. Dicek dulu 5, karena sudah tidak ada elemen sebelumnya dianggap sudah terurut, kemudian 4 dicek dengan 5, karena lebih kecil ditukar, kemudian 4 dicek lagi dengan elemen sebelumnya karena tidak ada,
jadi didiamkan, kemudian dilakukan perbandingan dan perulangan tersebut terus hingga posisinya sudah benar. Inilah yang menyebabkan total operasi dari worst case algoritma ini menjadi n kuadrat sesuai dengan kompleksitas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cik Srianti dengan NIM akhir 046. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari laporan kami, yaitu kesimpulan mengenai kelebihan dan kekurangan dari algoritma insertion sort. Nah, kelebihan dari insertion sort ini yaitu efektif pada jumlah data yang kecil. Nah, di mana metode ini lebih efektif jika digunakan pada jumlah data yang kecil. Ketika ada data yang diproses dalam jumlah yang kecil, maka proses insert sort ini akan lebih mudah dan lebih cepat jika dibandingkan dengan algoritma quicksort, megasort, atau hepsort. Nah, kelebihan lainnya yaitu mampu mengurutkan data yang terurut sebagian. Nah, di mana metode ini memiliki kemampuan untuk mengurutkan data yang sudah sebagian terurut, atau kelebihan ini sangat bermanfaat jika digunakan dalam situasi di mana perlu mengurutkan data yang lebih yang telah mengalami sedikit perubahan atau hanya sedikit data yang perlu diurutkan kembali. Nah, selain dari kelebihan, ada pula kekurangannya dari metode ini, yaitu metode ini kurang efektif jika digunakan dalam jumlah data yang besar. Nah, kinerja dari metode ini terletak pada efisiensi saat menangani jumlah data yang besar. Ketika jumlah data yang perlu diurutkan menjadi sangat besar, maka metode ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama pula untuk menyelesaikan proses pengurutan. Hal ini dikarenakan insert sort bekerja dengan membandingkan atau memindahkan satu elemen pada satu waktu, sehingga membutuhkan perpanjangan waktu dan memerlukan penyelesaian dalam menyelesaikan pengurutan. Nah, kekurangan yang lainnya yaitu tidak baik jika digunakan pada data yang acak. Nah, metode ini kurang efisien dalam mengurutkan data yang acak dan di mana algoritma ini memeriksa satu elemen pada satu waktu, sehingga menghadapi data acak, metode ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kekurangan yang lainnya yaitu tidak cocok digunakan untuk data yang dinamis. Nah, metode ini kurang cocok untuk data yang dinamis, atau yang artinya data yang terus berubah dalam jumlah dan posisinya. Algoritma ini memerlukan pengaturan ulang posisi semua elemen data sebelum melanjutkan proses pengurutan, sehingga tidak efisien untuk menangani perubahan dinamis dalam data. Nah, kesimpulan dari kelebihan dan kekurangan metode ini yaitu metode insert sort ini memiliki kelebihan dalam mengurutkan data yang sudah sebagian terurut dan lebih efektif jika digunakan dalam jumlah data yang kecil. Nah, kekurangannya itu kurang efektif dan kurang cocok untuk mengurutkan data yang acak atau dinamis, serta menjadi kurang efisien saat menangani jumlah data yang besar. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.